Untuk selanjutnya acara yang ketiga, kita tunggu ini sambutan dari pengurus RT baru. Di sini diwakili oleh Ketua RT baru, Pak Endro Haryadi. Silakan, mangga Pak Endro. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Kurang gede Pak, Pak Dedi, punten. Kenapa? Kurang gede ya? Cukup ya. Soalnya tadi Pak Acep bagus banget tadi suara. Kenceng Pak Acep, kenceng tadi. Bagaimana suara saya? Masih kurang? Jelas Pak, jelas. Cukup jelas. Ya, sudah jelas. Mangga Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Terima kasih Pak Tisna, Pak Acep, Pak Ustadz Lukman yang telah mendahului memimpin RT kita ini. Saya awalnya nggak kebayang ditunjuk ini, karena saya pikir sudah lewat lah dengan kondisi usia kayak gini ya. Tapi namanya katanya itu giliran, ya sudahlah. Saya coba dengan dengan sisa-sisa waktu yang mudah-mudahan bisa saya kerjakan. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Endro Haryadi, saya tinggal di Blok B12, istri 1, anak 2, menantu 2, cucu 3, mau 4. Insya Allah, mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan sebentar lagi. Amin. Kehadiran cucu yang keempat. Amin. Datang. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Pak Acep, memang menjadi ketua RT ini bukan cita-cita ya. Jadi saya sendiri seperti yang saya sampaikan tadi sudah nggak kebayang, kayaknya sudah lewat. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu sekalian masih memilih saya, tapi tidak masalah. Ya, insya Allah kami akan melakukan apa yang bisa saya lakukan, dan tentu dukungan semuanya yang sudah dilakukan kepada Pak Acep dan kawan-kawan, juga tentu kami berharap tetap dukungannya terhadap saya, karena bagaimanapun saya ditunjuk selaku ketua RT itu tidak akan bisa kerja sendiri tanpa dukungan dari Bapak sekalian. Sedianya saya akan mengirim apa-apa yang saya lakukan di tahun depan dan program juga apa. Namun karena masih belum selesai, jadi apa yang saya tuangkan nanti itu insya Allah akan saya sampaikan menyusul. Dan sebagaimana yang Pak Acep sampaikan tadi, bahwa kami bertiga ini, saya, Pak Helmi, dan Pak Iwan ini juga dibantu oleh ibu-ibu. Nanti ada Bu Dokter Tika yang saya minta mendampingi kami di jajaran seksi kesehatan, bersama dengan Bu Mita Agus yang nanti akan pegang posyandu secara khusus. Kemudian nanti ada seksi sosial, masih dipegang oleh ibu-ibu, di antara nanti Bu Neni Triharso dan Ibu Kiki. Kemudian nanti ada seksi olahraga Bu Herlinda. Kemudian nanti juga ada seksi Dasa Wisma dan PKK. Nanti akan dikoordinasi bulan Bu Eti juga, Bu Eni. Jadi ada 4 orang yang akan dudukin di situ. Saya terus terang sedang belajar. Jadi saya kira di RT itu hanya ada RT dan sekretaris dan bendahara. Namun ternyata banyak juga yang tidak saya pikirkan. Jadi ada posyandu, ada PKK, ada ngurus dasar wisma. Wah, ternyata lumayan juga ya Pak saya. Jadi saya mencoba untuk melebur di sana. Saya bertanya kepada ibu-ibu, sehingga saya mengajak untuk ayo kita bersama-sama menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan RT dan dukungannya. Dan barangkali kami nanti pun masih terus akan belajar untuk bisa mengurus
RT sesuai dengan yang ditentukan ya, yang dimana memang kalau menurut surat penugasan itu di setiap RT itu boleh menyusun struktur di seksi-seksi di bawahnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada aturan secara khusus. Saya sudah melihat baik di internet dan sebagainya, tidak ada yang sama struktur di setiap RT. Ternyata memang RT itu seksi-seksinya bisa bisa dibuat berdasarkan kebutuhan masing-masing RT. Dan insya Allah nanti akan saya tuangkan di dalam sebuah buku yang namanya nanti adalah Pedoman Operasional Pengurus RT 205 periode tahun 2001-2024, yang pengurus ini Pak kami sebut sebagai suatu tim Firdaus. Jadi nanti pengurus ini nanti kalau saya bilang tim Firdaus itu maksudnya adalah tim-tim orang-orang yang masuk dalam kepengurusan RT 02. Dan ini sudah saya sampaikan ketika melakukan pertemuan di hari Ahad pada seminggu yang lalu. Waktu kita sampaikan di taman, kita kumpulkan ibu-ibu yang tergabung dalam kepengurusan tahun 2001-2024, dan mereka cukup gembira untuk menyemangati, karena bagaimanapun apa yang kita lakukan ini adalah sifatnya sosial. Dan saya terangkan bahwa semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Jadi kita kerjakan bersama, kita lakukan bersama, dan kita akan nikmati bersama. Oleh karena itu, di dalam kepengurusan saya nanti, saya nanti fokus terhadap suatu istilah bahwa kita ini perlu menuju era baru yang tetap aman dan produktif dengan menggali berbagai potensi sumber daya. Jadi saya berpikir begini, mohon maaf ini ya, saya agak sedikit melebar karena ini menyangkut dengan pola yang akan kita lakukan di tahun mendatang. Kenapa ini penting? Karena masa-masa sekarang ini kita sudah memasuki masa tidak lagi kerja secara aktif. Dengan tidak bekerja secara aktif ini, apa yang bisa kita lakukan agar kita positif dengan kegiatan-kegiatan kebersamaan. Karena ini nanti akan kita coba untuk sesering mungkin kita melakukan kerja bareng, kerja bersama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Acep tadi tentang Brahang dan sebagainya, itu memang sudah menjadi kita. Karena target kita nanti di samping sumber daya manusia juga lingkungan. Jadi nanti kita berharap nanti semua warga itu saling tahu satu sama lain. Nah, jadi sudah saya buatkan aplikasi yang namanya Sigar 25. Insya Allah nanti di situ kita bisa melihat di blok sekian itu siapa yang tinggal di situ, berapa orang, berapa usianya, sudah bisa dilihat di situ. Kemudian nanti juga terkait dengan lahan-lahan kosong. Kita juga harus manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau lahan itu lahan yang selama ini tidak termanfaatkan, mari kita manfaatkan bersama-sama dengan seizin yang punya tentunya ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya Brahang, jadi kita nanti kepingin lingkungan kita yang selama ini seperti tidak terurus menjadi lebih produktif. Tidak hanya lingkungan lahan kosong dan Brahang, di depan rumah. Mudah-mudahan dulu sempat disampaikan ide oleh Pak Acep, bagaimana seandainya di depan rumah ini kita bisa menanami sebuah tanaman-tanaman yang produktif. Misalnya tanaman-tanaman yang diperlukan di dapur, bisa kita lakukan sendiri.
Kemudian beberapa program nanti insya Allah akan saya sampaikan di forum yang lain, termasuk nanti program kerja kita selama 3 tahun. Karena saya berpikir kalau tidak dituangkan, maka program-program ini tidak akan jalan, seperti itu. Insya Allah dalam beberapa hari ini kami pun sudah mendata seperti yang disampaikan, diserah terimakan oleh kita. Kemarin kita coba dengan mendata anggota WhatsApp. Ini penting buat kita karena ke depan segala sesuatu yang menyangkut informasi ke warga, kita selalu menggunakan grup, tidak lagi keluar dengan surat-surat beredar. Karena dengan begitu kita lebih efektif. Oleh karena itu saya waktu beberapa hari yang lalu meminta memastikan bahwa seluruh warga sudah masuk menjadi anggota grup WhatsApp media Sambung Rasa RT 02. Nah, kenapa ini penting? Karena dan ini pun sekarang mulai kita tata kembali bahwa setiap pergantian kepengurusan ini menjadi tanggung jawab adminnya. Jadi kendali media sosial yang selama ini terlalu banyak adminnya, sehingga tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Nah, saya mengusulkan kemarin kelihatannya tidak ada yang menanggapi, berarti semuanya setuju bahwa media Sambung Rasa RT 02 ini menjadi kendali pengurus RT. Sehingga kalau ada apa-apa, pengurus RT harus mengambil sikap. Nah, oleh karena itu, mulai kepengurusan yang dari kita ini, kita lebih tertibkan. Karena ini merupakan fasilitas dari pengurus dengan warga. Komunikasi antar pengurus dan warga kepada pengurus. Nah, itu saling mengisi, sehingga apapun permasalahan masalah warga, sesama tetangga itu cukup di situ. Tidak lagi ada, saya harap tidak lagi ada info-info yang tidak terkait langsung dengan permasalahan warga dan permasalahan bertetangga. Jadi dengan begitu kita akan lebih efektif untuk bisa memanfaatkannya. Jadi bisa jadi nanti suatu saat jika ada suatu permasalahan yang sangat krusial yang memerlukan suatu musyawarah tertentu, kami bisa mengambil dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di sisi yang lain, kami juga menyediakan media komunikasi seperti Instagram, email, kita buatkan karena perlu. Jadi sekarang kita punya email rt2rw5gc@gmail.com. Sementara Instagram kita buatkan baraya_rtw25. Nah, ini penting bagi kita karena setiap kegiatan-kegiatan nanti warga nanti akan kita upload di Instagram. Nah, supaya nanti kalau di-upload di grup WA media Sambung Rasa itu akan tergulung nanti foto-foto dan sebagainya. Tetapi kalau kita simpan di Instagram, insya Allah akan bisa dilihat suatu saat. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu yang selama ini bermain di Instagram, coba follow jadi baraya_rtw25 supaya segala sesuatunya bisa bermanfaat. Karena saya upload juga di situ ada hal-hal yang terkait dengan kepengurusan kependudukan. Di sana ada Prof. Jidan, beliau Ditjen Dukcapil. Beliau banyak upload di TikTok terkait dengan proses kepengurusan kependudukan. Di sana sudah saya upload di situ. Jadi ada beberapa hal kepengurusan administrasi RT yang tidak harus melalui RT, RW, lurah. Nah, jadi bisa langsung ke Dukcapil. Nah, ini perlu. Jadi oleh karena itu saya memanfaatkan media ini supaya warga tahu. Nah, jadi supaya warga tahu. Jadi nanti ada hal-hal
ketika kita mengurus surat-surat kependudukan tidak perlu harus ke RT, RW, lurah, bahkan camat. Nah, itu tidak semuanya memang. Ada beberapa hal, misalnya kita pindah alamat, ganti nama dan sebagainya, itu cukup dilakukan di Dukcapil. Nah, berita yang sangat bagus bahwa Bandung ini satu-satunya yang mempunyai aplikasi Salam dan Pemuda. Jadi Salam dan Pemuda. Salam itu untuk pengurusan data-data baru. Kalau Pemuda itu adalah untuk mengupdate. Nah, jadi mengupdate data-data ketika anak sudah sekolah, datanya masih sekolah, kemudian menjadi pegawai, sekarang pegawai menjadi pensiun, itu kita bisa melakukan update sendiri. Dan saya sudah melakukannya, berhasil. Jadi saya punya anak yang kemarin menikah, itu mengurus kakak tanpa melewati RT RW. Jadi urusan kakak itu pemindahan dan penambahan kakak itu online, Pak. Online lewat HP, lewat salaman, kemudian pemutakhiran datanya Pemuda. Nah, itu semua lewat online. Nah, terkait dengan itulah kami terpacu. Nah, mungkinkah RT ini bisa membuat seperti itu? Oleh karena itu saya mencoba pelan-pelan bikin Sigat 25. Mungkin ada beberapa itu yang belum tahu Sigat 25. Saya sudah sounding beberapa hari yang lalu. Sigat 25 adalah Sistem Informasi Warga RT 2 RW 5. Dan di sana kita bisa melihat data kependudukan, kita bisa melihat data iuran, kita bisa melihat laporan keuangan, kita bisa melihat bagaimana kita menerbitkan surat keterangan serbaguna ini secara online. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa melihat Delingga. Delingga adalah dana lingkungan warga yang kita bisa melihat di gambar-gambar itu. Ketika diklik kita bisa melihat rumah ini punya siapa, lahan ini punya siapa. Diklik. Namun masih belum online, baru Excel yang bisa bisa dibuka. Nah, barangkali nanti Pak Dedi bisa membantu saya supaya bagaimana caranya supaya ini bisa kita buatkan semacam icon gitu ya. Tinggal klik, saya masih belum mampu untuk itu. Mampunya baru membuatkan Excel yang seperti itu. Harapan saya begini. Ada nanti suatu saat di tempat lain, di RT yang lain, ada yang lebih bagus lagi membuatkan. Oke, nanti kita bisa saling saling memperbaiki. Sehingga suatu saat nanti di RW ini punya aplikasi yang bagus masalah kepengurusan kependudukannya. Itu sedikit dari yang saya bisa lakukan, dan mudah-mudahan nanti ke depan masih ada ide-ide baru lagi, karena terus terang saya berpikir begini, kalau teman-teman bilang tentang kepengurusan RT dan lain sebagainya, ini ceritanya itu kan bergiliran itu aturannya mana? Nah, saya mengusulkan bikin ADART. Jadi harus ada ADART di sini, nanti aturannya bagaimana, kemudian persyaratan bagaimana, kemudian nanti bagaimana warga, yang disebut dengan warga itu apa, siapa. Nah, saya berpikir ini pelan-pelan, kayaknya karena ini menyangkut dengan fasilitas yang kita akan dukung. Jadi warga yang bagaimana, nanti tentu saya akan membuat konsep pelan-pelan, nanti kita lempar, kira-kira kita ini seperti gini enggak, supaya nanti bahwa pengurus RT yang sudah menjabat itu tidak disarankan menjabat lagi. Itu tertuang dalam sebuah ADART. Tidak seperti sekarang, yang sudah belum ini, nah bukan begitu. Jadi kita coba untuk administrasikan. Tentu saya nanti tidak berpikir sendiri, para ahli saya pikir sudah banyak di sini, tinggal
bagaimana kita potensi-potensi ini kita gerakkan. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan bahwa tadi itu membangun kebersamaan dan peduli terhadap lingkungan. Itu yang kita bangun adalah aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam lingkungan. Dan tentu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami tidak akan mampu bila bekerja sendiri. Ya, oleh karena itu saya selalu mengajak kebersamaan bahwa RT2 ini sungguh mudah sebetulnya, seperti yang Pak Acep katakan tadi, asal ya kita gerakkan, kita lakukan bersama-sama. Nah, juga nanti saya juga kepingin ketika nanti suatu saat pandemi sudah lewat, kita perlu jalan-jalan bersama, kita perlu rekreasi bersama. Tidak harus jauh-jauh, kita yang dekat-dekat saja dulu. Ini menggalang kebersamaan perlu, karena saya menyadari bahwa sekarang masih posisinya masih pandemi, tidak memungkinkan. Suatu saat jika situasinya sudah memungkinkan, kita bisa melakukan itu semua. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Insya Allah nanti Sigat 25 akan saya sempurnakan. Kemudian apa-apa yang akan menjadi program kami akan saya sebar di grup, dan tentu kami terbuka untuk masukan dan kritikannya, supaya nanti apa-apa yang kita lakukan itu benar-benar bisa terlaksana dan menjadi kebanggaan kita semua di jajaran RT 02. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Tisna. Sebelum terakhir, mungkin habis ini nanti Bu Dr. Tika itu beliau adalah kami tunjuk sebagai Menteri Kesehatannya RT 02 ya. Jadi beliau nanti saya minta bicara untuk terkait dengan permasalahan COVID-19. Tentu dalam waktu yang singkat ini tidak akan selesai. Jadi bisa jadi nanti akan berlanjut. Nanti akan kita coba memberikan waktu di sesi berikutnya. Itu saja. Terima kasih Pak Tisna, Pak Acep, dan Pak Lukman yang telah mengarrange acara ini. Dan tentu harapan kami dukungan yang sama bagi warga kepada saya dan tim. Mudah-mudahan kami mampu melaksanakannya dengan baik. Dukungan semuanya dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.